Ini mohon maaf, ini mengasih contoh aja. Saya pernah marah di hotel itu, Bu. Rupanya di sini ada juga parah. Jadi mau dimarahin lah, mendingan saya duduk aja Bu sekali main WA situ. Itu tanda-tanda, Bu. Tanda-tanda orang tidak cinta ilmu itu begitu. Parah itu. Masuk surga begitu, Bu. Aduh, digebukin dulu. Digebukin dulu pasti hancur muka ibu pasti remah. Sikat habis nggak lulusan sama malaikat, babak belur itu, Bu. Ya. Ini mah contoh, Bu. Artinya ketika ada pengajian seperti ini kita fokuslah, ya. Kita ini lagi dinaungin malaikat, Pak. Benar. Allah kata Rasulullah, kalau kamu berjalan di muka bumi ada raudhah, maka mampirlah laut sebentar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, raudhah di muka bumi itu apa? Majelis ilmu. Ada perkumpulan yang membicarakan masalah ilmu, membicarakan masalah agama, itulah raudhah. Kalau kalian melihat raudhah, mampir. Raudhah itu apa? Raudhah itu apa? Raudhah itu apa? Taman surga. Di Mekah ibu kalau pernah ke Madinah, ya di depan makam Rasulullah itu ada raudhah namanya. Ada Rasulullah, ini raudhah, taman surga. Nah raudhah di luar sana, ini majelis ilmu. Kalau kalian melihat raudhah, mampir. Kita ini lagi dinaungi malaikat, Pak. Kata Allah, kata Rasulullah dalam buku apa, dalam kitabnya, dalam kitab apa Sahih Bukhari ada, kemudian di dalam kitab Sahih Muslim juga ada. Kalau ada majelis ilmu seperti ini, Allah itu nyuruh malaikat turun untuk mengepakkan sayapnya, mengelilingi orang-orang yang ada di majelis ilmu itu. Kemudian Allah memerintahkan supaya malaikat itu membacakan istighfar agar semua orang yang ada di majelis itu diampuni dosanya oleh Allah. Kalau ngaji, tapi kalau main HP nggak ada, Bu. Ya Pak ya. Ini maksudnya kalau sama saya, kalau untung sama saya, Bu. Kalau sama yang lain dimarahin maksudnya. Sama saya, Bu. Terserah main HP, telepon apa tak. Yang penting saya melaksanakan tugas saya ya. Oh, amplopnya udah dilihat kan ya? Saya oceh sampai jam berapa ya begitu hasilnya. Nggak ada tambahan Pak ya? Kira-kira begitu. Mau saya ngoceh sampai jam 7 hilang Pak. Hasilnya nggak ada yang nambahin, segitulah. Ya Bu, Bu. Makanya Rasulullah itu sangat nangis, Bu. Ketika waktu Isra Mi'raj melihat perempuan di neraka, banyak perempuan. Sedih. Karena waktu ada thalabul ilmi ya begini, sibuk dengan urusan dunia masing-masing ya. Kalau ibu-ibu itu dimaklumin Pak, di mana-mana pengajiannya bukan sini aja Bu. Saya ngisi pengajian di mana-mana Bu. Saya lagi ceramah ya dia orang ceramah masing-masing. Gitu. Kalau nggak badannya begini-begini mulut tuh. Orang kali ya ibu tempat saya. Sini biangnya di sini, biangnya di sini, Masya Allah. Ya. Jadi puasa ini membentuk kita pertama jujur ya, yang kedua sabar. Karena puasa ini maka disebut bulan tarbiyah. Bulan apa? Tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Pendidikan. Bulan pendidikan. Kita ini lagi dididik Pak, jadi orang soleh. Bukan Allah tuh menyiksa kita supaya nahan gak makan gak minum. Bukan, kita lagi dididik. Kita tuh sebentar dididiknya. Kalau kamu lapar haus dari pagi sampai sore doang, kata Allah. Di luar sana ada orang lapar haus harian. Ada seminggu gak makan, 3 hari gak makan. Kamu cuma dari pagi sampai sore. Selesai maghrib hilang hausmu, hilang laparmu. Tapi lihat saudara-saudara kamu di kolong jembatan, di pinggir-pinggir toko, 3 hari gak makan, 3 hari gak dapat makanan. Kamu cuma sebentar. Maka puasa ini juga mendidik kita punya kepekaan sosial. Oh, orang lapar tuh kayak gitu ya.
Ya Allah, bagaimana orang yang di kolong jembatan? Kalau gua si maghrib nanti hilang laparnya, semua makanan pindah ke perut gua. Sampai pindah kolak, pindah es, pokoknya pindah semua ke perut. Tapi saudara gua yang di kolong jembatan, mungkin hari ini dapat makanan, 3 hari belum tentu dapat makanan. Maka ditimbulkan sifat sosial, merasakan bagaimana orang susah. Kalau puasanya benar, tapi kalau puasanya begitu-begitu aja yang nggak benar ya sama aja, nggak ada kepekaan sosial. Dulu gua akan kira-kira begitu, ya Bu ya. Masya Allah, ya Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah memasuki di hari akhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan Sayyidus Suhur. Apa Sayyidus Suhur itu? Penghulu segala bulan. Kalau hari dari Ahad sampai Sabtu, penghulu segala harinya hari apa? Jumat, maka disebut Yaumil Sayyidul Ayyam, Yaumil Jum'ah itu. Penghulu dari segala hari itu Jumat. Atau raja dari segala hari itu adalah hari Jumat. Nah, raja dari segala bulan itu Ramadan. Maka Ramadan disebut Sayyidus Suhur. Tadinya Ramadan ini sama Pak dengan bulan-bulan biasa. Sama dengan bulan-bulan biasa, tidak ada keistimewaan. Tapi setelah Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, yang kita sebut dengan nuzul Quran, maka semua yang bersentuhan dengan Al-Quran derajatnya dinaikin oleh Allah. Itu hebatnya. Pertama, Jibril. Jibril itu tadinya malaikat biasa, standar sama seperti malaikat-malaikat lainnya, pangkatnya. Tapi ketika Jibril membawa Al-Quran, diberi amanah menyampaikan Al-Quran, pangkat Jibril jadi naik menjadi penghulunya atau rajanya para malaikat. Yang biasa kalau di Quran disebut Ruhul Qudus, Jibril itu. Kemudian bulan Ramadan itu tadinya bulan biasa, seperti bulan-bulan biasa Pak. Seperti bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Rajab, bulan sama. Tapi ketika di bulan itu Allah turunkan Al-Quran, maka tingkat pangkat bulan Ramadan menjadi naik, menjadi Sayyidus Suhur, penghulunya segala bulan. Tuh. Kalau yang bersentuhan dengan Al-Quran, semua pasti derajatnya dinaikkan oleh Allah. Kemudian Al-Quran diturunkannya siang apa malam? Malam itu semua sama. Tapi ketika ada satu malam yang di malam itu Allah turunkan Al-Quran, maka malam itu yang satu itu derajatnya naik menjadi malam Lailatul Qadar. Dan bobot ibadah orang malam itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Rasul Muhammad SAW, Nabi kita, itu Nabi biasa seperti Nabi-Nabi yang lainnya sebelum menerima Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran diterima oleh Rasulullah, pangkatnya naik. Rasulullah Muhammad SAW, pangkat kenabiannya naik menjadi pemimpin para nabi. Jadi apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, derajatnya insya Allah akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya Pak. Khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Jadi kalau kita ibadah pada malam hari itu sama dengan nilai ibadahnya 83 tahun. Kira-kira umur kita ini ada nggak yang nyampe 83 tahun? Insya Allah. Insya Allah. Cuman kalau ngelihat Rasulullah, umurnya nggak nyampe segitu Pak. Ya, berapa umurnya?
63 kira-kira Pak ya. Rasulullah dia 63 tahun dan rata-rata umatnya segitulah 60, 70. Tapi memang tidak ada orang yang pengen cepat mati, gak ada Pak. Di dunia ini tidak ada satupun orang yang pengen cepat mati. Umur udah 90 pasti ngedoanya, ya Allah, alhamdulillah habis lebaran ini mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ibu kalau habis puasa lebaran pasti ngedoanya apa, ya Allah mudah-mudahan tahun besok ketemu lagi. Benar gak Bu? Itu artinya minta panjang umur, minta ditambah umurnya ya. Orang tua juga yang udah sepuh begitu Pak. Umur udah 90, ya Allah alhamdulillah, mudah-mudahan ketemu Ramadan yang akan datang ya Allah. Jangan matiin saya dulu ya Allah, sebelum saya melihat anak-anak saya kawin semua. Rupanya ada anak yang belum nikah, ada 2 anak saya belum nikah, ya Allah masih SD ya Allah. Umur dia 90. Gimana nambahnya banyak kan dia udah tambahin 25 tahun jadi 115 tahun Pak. Udah 115 tahun nih, anak udah nikah semua, masih ngedoa dia. Alhamdulillah ya Allah, anak saya udah nikah semua. Jangan matiin saya dulu ya Allah, sebelum melihat cucu saya lahir. Rupanya pengen lihat cucunya lahir, tambahin 3 tahun, 118 tahun. Udah 118 tahun ngedoa kali, alhamdulillah ya Allah, cucu saya udah lahir. Jangan matiin saya dulu ya Allah, sebelum saya berangkat ke Mekah. Rupanya belum pernah ngelihat Mekah, dikabulin sama Allah. Umur 120 berangkat ke Mekah. Wih, sampai Mekah nangis Pak melihat Ka'bah. Ya Allah alhamdulillah, mata ini bisa melihat Ka'bah yang setiap hari saya sebut kalau sholat mustaqbilal qiblat. Saya ngadep kiblat, Ka'bah ya Allah alhamdulillah, kemana aja lu nih Ka'bah? Katanya Pak, ya Ka'bah maka di mana-mana kan, ya di sana aja dia aja baru datang ya. Ka'bah kemana aja lu ya Allah, katanya tuh. Begitu di depan Ka'bah masih ngedoa. Umur 120 ini, ya Allah alhamdulillah bisa melihat Ka'bah. Jangan matiin saya dulu ya Allah. Tuh masih minta umur. Jangan matiin saya dulu ya Allah, sebelum anak-anak saya kesini semua. Upaya pengen anaknya datang ke Mekah juga. Akhirnya turun malaikat, ditoel dia, Pak mau mati apa enggak? Gitu. Sebenarnya mau mati apa enggak ini? Dari umur 80 kita panjang umur udah 125, ditoel aja, Pak mau mati apa enggak sebenarnya sih? Itulah Pak ya, kita ini nggak ada yang pengen cepat mati. Maka ibadah bobot bulan apa? Ibadah kita ya sedikit, tapi Allah siapkan satu malam yang malam itu bersentuhan dengan Al-Quran. Malam itu ibadahnya khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jam berapa bukanya? Jam berapa? Jam 6 lewat 3 menit ya. Nah, lewat 3 menit. Ini jam 6, 3 menit lagi Bu. Ya. Udah disiapin semua kan? Bukan kesian yang dari jauh ini Bu. Ucet-ucet. Silakan Pak. Ya, kita berdoa sama Allah Bu ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian juga mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk ketemu Ramadan yang akan datang. Sekarang kita dikasih kesempatan sama Allah ketemu Ramadan tahun ini. Tahun kemarin ada kawan kita, ada saudara kita, famili kita yang masih sahur bareng, masih terawih bareng, masih buka bersama bareng. Tahun ini sudah nggak ada, udah duluan dipanggil Allah. Kenapa bukan kita yang duluan? Kenapa bukan kita yang dipanggil Allah? Apakah karena umur kita masih panjang? Bukan. Kenapa bukan kita yang dipanggil Allah duluan, tapi kawan-kawan kita, tetangga kita duluan? Allah masih ngasih kesempatan buat kita untuk memperbaiki kekurangan. Itu intinya. Kenapa bukan kita yang dimatiin Allah dulu? Karena Allah masih ngasih kesempatan buat kita untuk memperbaiki ibadah, untuk memperbaiki kekurangan diri kita, ya Pak ya. Mudah-mudahan
singkat ini ada manfaatnya. Insya Allah Bu, mudah-mudahan sekali lagi para kita diterima oleh Allah Bu ya. Tapi mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, ini mungkin terakhir pertemuan saya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Wis kapok gitu, bodoh amat, bodoh amat. Sekarang saya mau ke Malaysia, Bu. Selesai Lebaran saya mau pindah ke Malaysia. Ada kerjaan di Malaysia yang harus saya kerjakan dan tidak tahu kapan beresnya. Jadi maksudnya pulangnya masih lama gitu Pak. Pulangnya lama, nggak tahu pulangnya kapan. Sebelum kerjaan ini beres saya nggak boleh pulang. Disuruh nyari emaknya Upin Ipin Bu. Ini kemana emaknya? Nggak datang-datang. Emaknya nggak ada yang tahu. Emaknya itu Starpa, ya kan? Yang ada cuma Kakak Ros sama omahnya doang. Emaknya itu siapa? Saya juru jadi. Saya juga bingung jadinya kemana ini kan ya kira-kira. Iya. Aduh. Kalau ketemu nanti disuruh. Kalau ketemu disuruh nanya, kenapa itu Upin Ipin juga gede-gede pada itu, gitu-gitu aja. Bajunya udah salin-salin lagi, saya kerok urusan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.